Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di video pembelajaran kali ini. Nah, ini melanjutkan dari part 2 tadi. Kita lanjutkan, pembahasan selanjutnya adalah mengenai simbol tak hingga atau nama lainnya adalah lemniscate. Untuk simbol ini sebenarnya kan sama dengan simbol tak terdefinisi, tetapi ini maknanya jelas berbeda. Kalau tak hingga itu menyatakan sesuatu yang sangat banyak sekali, atau bisa dikatakan menyatakan sesuatu yang tidak terbatas. Itu adalah konsep dari tak hingga. Sementara untuk tak terdefinisi itu berarti menyatakan sesuatu yang tidak ada nilainya. Ya, itu namanya tidak terdefinisi. Tapi secara simbol penampakan dia sama, cuma beda maknanya aja. Ini definisinya bagaimana? Jadi yang di sini adalah perlu digarisbawahi untuk tak hingga atau negatif tak hingga itu bukan menotasikan suatu bilangan. Jadi secara sederhana simbol tersebut itu merepresentasikan kondisi yang tidak terbatas. Jadi jumlahnya sangat banyak sekali gitu loh. Nah, untuk definisi selanjutnya, nah ini contoh misalkan kita itu punya interval, di situ ada interval tertutup terbuka. Nah, di situ adalah b, tak hingga. Artinya, interval tersebut memuat semua bilangan real yang lebih besar dari atau sama dengan b. Nah, interval itu bisa kita tuliskan ke dalam bentuk lain. Nah, misalkan kamu bingung nih dengan simbol seperti ini, nah itu bisa diubah menjadi bentuk lain. Misalkan di sini adalah x lebih dari, karena di situ berawal dari interval yang tertutup, berarti di situ ada tanda sama dengannya. Jadi lebih dari sama dengan p. Nah, ini kan bilangannya sangat banyak sekali. Nah, sehingga dia itu lebih dari b atau sama ini jumlahnya tak terhingga. Sangat banyak ya. Kemudian begitu pula dengan interval negatif tak hingga, a. Di situ ada yang terbuka tertutup. Nah, maka artinya semua bilangan real yang lebih kecil dari atau sama dengan A. Maka untuk yang kedua itu penotasiannya adalah bisa kita notasikan dengan X kurang dari atau sama dengan A. Nah, ini bilangannya sangat banyak sekali. Dan ini dia termasuk ke dalam bilangan real ya. Jadi A dan B tadi adalah anggota dari bilangan real. Jadi seperti itu. Nah, untuk part berikutnya akan kita lanjutkan sekalian ya. Nah, jadi ini kita lanjutkan. Jadi pertanyaannya, jika diberikan interval negatif tak hingga, tak hingga, nah di situ intervalnya adalah interval terbuka, apa yang dapat kita simpulkan? Nah, jadi kalau misalkan terdapat interval yang seperti ini, nah yang negatif tak hingga, tak hingga, nah dan dia merupakan interval terbuka, kita dapat simpulkan bahwa interval tersebut memuat semua. Jadi di sini semua bilangan real yang ada pada garis bilangan atau interval tersebut cukup kita tuliskan sebagai himpunan bilangan real yang disimbolkan dengan double R tadi ya. Nah, biasanya ini kita tuliskan dengan X anggota atau elemen dari bilangan real. Nah, ini berarti semua bilangan yang ada di sini tuh memenuhi ya bilangan realnya. Jadi seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, nah ini misalkan ada beberapa contoh penyajian dalam grafik penyelesaian ya. Ini penyajiannya macam-macam. Nah, untuk yang bagian atas sendiri itu adalah contoh dari interval tertutup dan terbuka. Untuk yang tertutup itu berarti kan di situ adalah, nah ini dicontohkan dengan A yang ini ya, yang untuk A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B. Nah, dia tuh digambarkan dengan kurung siku di situ. Dan bagian yang menjadi daerahnya itu ditebeli ya. Terus kemudian untuk contoh interval terbuka. Nah, di sini adalah untuk yang A kurang dari X kurang dari B. Dia di situ penampakannya disajikan dengan kurung biasa dengan bagian yang menjadi daerahnya itu diberikan tanda garis. Nah, tanda garis yang tebal. Nah, di sini.
Nah, begitu pula dengan yang bukan interval tertutup ataupun terbuka. Jadi dia merupakan kombinasi dari kedua-duanya ini. Nah, ini bisa kamu lihat sendiri ya di sini. Untuk yang bagian ketiga ini adalah A kurang dari X kurang dari sama dengan B. Nah, untuk contoh yang keempat itu untuk yang A kurang dari atau sama dengan X, tetapi X itu kurang dari B. Nah, jadi nanti menyesuaikan sesuai dengan tanda pertidaksamaannya. Nah, ini kemudian ada contoh lagi. Nah, ini untuk interval yang tak hingga. Untuk bagian pertama ini adalah untuk yang X kurang dari A. Nah, ini bisa kamu lihat untuk bagian yang menjadi anggotanya di sini kan ada negatif tak hingga koma A. Jadi X kurang dari A itu kan banyak banget ya. Makanya di sini untuk bagian yang menjadi anggotanya itu disimbolkan dengan garis panah ini. Nah, panah itu menunjukkan jumlahnya itu sampai tak terhingga. Maksudnya seperti itu. Begitu pula untuk yang X lebih dari B, ini kan juga sama, disajikan dengan panah juga kan untuk bagian yang banyak tadi. Ini juga sama. Ini tinggal menyesuaikan tanda pertidaksamaannya aja. Nah, itu penulisannya seperti itu. Nah, ini kemudian ada juga bentuk penulisan yang lain. Nah, ini misalkan bisa dituliskan ke dalam tabel seperti itu. Nah, untuk contohnya di situ yang bagian pertama ini adalah untuk penulisan interval dalam bentuk selang. Nah, ini bisa kamu lihat. Terus kemudian untuk bagian yang kedua itu adalah penulisan ke dalam bentuk himpunan ya. Nah, sebenarnya untuk yang bagian terakhir ini, bagian itu kan ada R ya, itu bisa kita tuliskan. Nah, ini bisa dituliskan juga X sedemikian sehingga X adalah anggota dari bilangan real. Jadi bisa dituliskan seperti ini juga. Maksudnya seperti itu. Nah, ada juga beberapa bentuk penyajian yang lain yang umum kita gunakan. Nah, jadi selain yang di tabel ini, kita bisa menyajikan dengan cara yang lain. Nah, misalkan saya di sini punya interval nih. Interval yang saya sajikan adalah A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B. Nah, ini bagaimana? Biasanya untuk acuannya, kalau misalkan di sini tandanya adalah lebih dari atau kurang dari, maka pada grafik itu biasanya kita menggunakan bulatan yang bolong. Nah, ini misalkan yang bolong seperti ini. Kalau misalkan nanti tanda pertidaksamaannya adalah lebih dari sama dengan atau yang kurang dari sama dengan, maka kita bisa menggunakan bulatan yang buntet, jadi yang penuh ini. Nah, kita menggunakan bulatan yang penuh. Nah, sekarang tinggal kita aplikasikan aja. Nah, untuk interval ini itu kan ada X itu kan terletak di tengah ya. Nah, terus kemudian tapi A dan B itu masuk ke dalam intervalnya, sehingga nanti ini bisa kita sajikan dalam bentuk grafik. Grafiknya adalah kita mulai dari A dulu. Di sini kita ketemu tanda kurang dari sama dengan. Berarti bulatan yang dipakai adalah bulatan yang penuh. Berarti di sini kita gambarkan dulu. Ini adalah A, berawal dari A ya. Ini kita gambarkan panahnya. Kemudian untuk bagian yang tengah sini adalah nilai dari X-nya. Kemudian B-nya kan termasuk ke dalam intervalnya tadi ya. Berarti ini kita gambar bulatannya menggunakan bulatan yang penuh. Ini adalah nilai dari B. Nah, yang merupakan penyelesaian itu berarti daerah yang tengah. Jadi di sini terbagi menjadi 3 daerah. Ini daerah 1, daerah 2, dan daerah yang 3. Yang termasuk penyelesaian itu adalah daerah yang kedua itu. Karena X-nya itu adalah berada di tengah sini kan. Nah, jadi kita akan mengarsir bagian yang berada di tengah itu. Ini kita arsir dulu. Nah, sehingga itu adalah penulisan interval dari A kurang dari sama dengan X dan X kurang dari atau sama dengan B. Nah, atau bisa kita tuliskan X lebih besar atau sama dengan A, tetapi dia itu kurang dari atau sama dengan B. Jadi begitu. Ini adalah salah satu penulisan yang biasa kita gunakan. Nah, sampai sini dulu.
pembahasan mengenai selang. Nah, untuk sesi selanjutnya akan kita lanjutkan di diskusi lewat WhatsApp group. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.